Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Seorang ibu di Kabupaten Goa memberikan kopi susu pada sang bayi demi membuat konten di TikTok. Dua pria di Kota Makassar beradu di tengah jalan karena kendaraan saling senggol dan akibatkan kemacetan. Pemerintah Kabupaten Pangkep mengupayakan agar Muhammad Said, warga negara Indonesia yang menjalani tahanan di Arab Saudi, untuk dapat menjalani hukumannya di Indonesia. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Demi membuat konten di media sosial TikTok untuk mengundang perhatian warganet dan meraup pundi-pundi pendapatan, seorang ibu di Kabupaten Goa memberikan kopi susu pada sang bayi. Pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan setempat akan melakukan pendampingan pada ibu dan bayi tersebut. Menyuapi bayi dengan kopi susu instan, kemasan saset. Itulah yang dilakukan Adinda Yana, seorang perempuan berusia 24 tahun pada sang anak Azeb yang berusia 7 bulan. Aksi tersebut juga ia rekam dan diunggah di media sosial pada Senin 23 Januari 2023 lalu. Hal tersebut mengundang komentar dan reaksi warganet. Betapa tidak, minuman yang diberikan pada sang anak tidak semestinya dikonsumsi anak berusia 7 bulan. Rupanya kegiatan tersebut sengaja dilakukan demi meraup pundi-pundi rupiah di TikTok agar kebutuhan ekonomi tercukupi. Adinda Yana diketahui hanya mendapatkan upah setiap harinya di warung tempatnya bekerja sebesar Rp80.000. Upah itu tidak mampu dibelikan susu balita karena juga digunakan untuk membayar indekos. Dokter ahli menyayangkan tindakan ibu tersebut. Kandungan dalam kopi instan diketahui banyak mengandung gula dan kafein serta bahan kimia lainnya yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan bagi si bayi. Dalam jangka panjang akan mengganggu pertumbuhan kembang si bayi. BAB, diare, atau bisa diare yang perdarahan, BAB-nya perdarahan karena khususnya efek jangka panjangnya adalah stunting. Pasti ya, dengan pencernaan yang tidak bagus otomatis kondisi bayinya nanti menjadi tidak bagus juga nanti. Jadi karena kondisi yang kekurangan dan sangat sulit untuk masalah pembiayaan dalam kehidupannya, ya. Jadi dia hanya kerja di salah satu rumah makan sayur laut yang ada di Goa ini, ya. Gajinya hanya 80.000 sekali bekerja. Dari 80.000 itu dia hanya beli salah satu susu kental manis, salah satu merek susu kental manis. Sisanya ditabung untuk bayar kos-kosan. Sementara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan akan menurunkan tim untuk memeriksa si ibu dan mencari penyelesaian kasus. Tim Dinas Kesehatan berencana akan melakukan pendampingan dan koordinasi dengan kader Posyandu setempat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Mungkin karena kita tidak tahu atau karena tidak punya uang atau karena tidak peduli gitu. Nah, ini dari turunnya tim ini segera kita lakukan secara bersama-sama untuk pendekatan kepada yang bersangkutan, apa maksudnya, apa motivasinya, apa motifnya, sehingga nanti kita akan selesaikan baik untuk ibunya maupun untuk anaknya seperti apa secara kolaborasi. Pemahaman keluarga mengenai gizi anak dan keluarga dibutuhkan dalam membangun generasi penerus bangsa, dan tanggung jawab tersebut menjadi tugas bersama semua komponen bangsa. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita beralih ke informasi lain, dua rumah panggung di Kabupaten Sidrap ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena kedua rumah yang terbakar sudah lama ditinggal pemiliknya. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Dua rumah panggung di Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap Diamuk-Si Jago Merah pada Rabu kemarin. Dalam sekejap rumah panggung milik Isahari dan Hasnani yang terbuat dari material kayu terbakar rata dengan tanah. Api awalnya terlihat di bagian dapur, kemudian menjalar ke bagian dalam rumah Ishari dan ikut melahap rumah Hasnani yang ada di sebelahnya. Tidak ada orangnya? Iya, tidak ada. Sudah berapa lama?
Sudah berapa lama kira-kira? Kira-kira ada 9 bulan atau 1 tahun. Sering ada yang punya, tapi kalau ada datang pagi sore pulang pergi lah rumahnya anaknya. Di Dongi tinggal ada anaknya di Dongi. Ada juga di Pangkajene. Memang 2 rumah di sini. 2, 1 rumah panggung, 1 rumah kayu. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik karena rumah tersebut dalam keadaan kosong. Kedua rumah yang terbakar sudah lama tidak ditinggali oleh pemiliknya. Terkadang sang pemilik datang sebentar untuk menengok rumah. Daerah Tandu Todong atau Kelurahan Tandu Todong yang terjadi akibat arus listrik yang menghanguskan sekitar 2 rumah. Yang informasi terakhir karena rumah ini rumah kosong, ya, tidak ada pemiliknya, dan kejadiannya. Api mulanya muncul dari mana, Pak? Apinya muncul dari sebelah sini, rumah yang satu, kemudian menjalar ke rumah satu sudah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Emosi dan saling serang seakan-akan jalanan jadi tempat gelanggang pertarungan. 2 pria di Kota Makassar beradu di tengah jalan karena kendaraan saling senggol dan akibatkan kemacetan. Aksi duel terjadi di kawasan Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, melibatkan 2 orang pria pengendara mobil yang menggunakan senjata tajam. Salah seorang pria memakai senjata tajam berusaha menyerang seorang pria dengan tangan kosong. Keduanya saling serang hingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang lantaran menjadi pusat perhatian para pengendara lain yang melintas di jalan. Polisi dari Polrestabes Makassar yang menerima laporan masyarakat terkait aksi itu langsung melakukan penyelidikan dan mencari identitas kedua pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui mereka berkelahi lantaran kendaraan mereka terlibat saling senggol dan tersinggung hingga terlibat perkelahian di jalan raya. Hal yang sangat berbahaya apalagi dilakukan di tempat umumnya jalan raya karena berdampak negatif kepada pengguna jalan raya, memacetkan lalu lintas dan membuat panik masyarakat. Jadi kita sementara penyelidikan siapa yang terlibat ini, yang 2 orang laki-laki ya. Tak terima ditegur saat ugal-ugalan naik motor membuat seorang pria berencana menyerang 2 orang pria dengan senjata tajam anak panah busur di kawasan perumahan Bumi Permata Sudiang, Kota Makassar. Kejahatan ini gagal setelah warga sekitar menangkap dan menyerahkan pelaku pada pihak polisi. Seorang pemuda diamankan warga lantaran warga menduga pelaku hendak melakukan aksi begal terhadap 2 orang pemuda yang berboncengan di tengah jalan di kawasan perumahan Bumi Permata Sudiang, Kota Makassar pada Selasa 24 Januari 2023 lalu. Bahkan dalam rekaman tersebut, warga yang emosi sempat memiting pelaku dan mengamankan senjata tajam berupa anak panah busur yang dibawa pelaku. Pelaku kemudian diserahkan pada pihak kepolisian Polsek Biringkanaya, Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Di hadapan polisi, pelaku yang berinisial MH berusia 18 tahun itu mengakui perbuatannya. Ia hendak memanah 2 pemuda itu lantaran tersinggung pernah ditegur oleh kedua pemuda itu beberapa waktu lalu lantaran ugal-ugalan menggunakan sepeda motor dengan knalpot brong. Tak terima dirinya ditegur, ia pun mencari pemuda tersebut hingga akhirnya bertemu di jalan. Itu adalah adanya persoalan pribadi antara pelaku dengan saksi 1 dan saksi 2, di mana sekitar bulan November 2022 itu terjadi cekcok karena adanya perselisihan mengenai suara knalpot sepeda motor. Kemudian pada tanggal 24 kemarin kebetulan pelaku ini bertemu di jalan dengan saksi 1 dan saksi 2 sehingga pelaku memepet sepeda motor korban itu, kemudian turun mendekati dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis busur. Pelaku menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Biringkanaya, Kota Makassar dan terancam Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Tajam dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.